Halo teman-teman, saya Sofi, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing lagi terkait teman-teman problem yang kenapa sih kok GMV Max-nya itu nggak jalan maksimal gitu loh. Problem GMV Max yang tidak jalan sampai maksimal, tidak jalan maksimal, ya. Tidak jalan maksimal itu ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor. Ketika satu biasanya itu kadang dia boncos gitu ya. Boncos itu berarti target ruasnya nggak achieve. Target ruasnya fail gitu ya, gagal. Kemudian yang kedua itu target ruasnya bagus, achieve ya. Target ruasnya bagus, tapi konsumsinya kecil. Konsumsinya yang kecil. Nah ini sama aja kan? Sama aja. Ini juga menurutku file gitu. Karena harapannya kita itu pengennya target ruasnya itu bagus dan juga dia bisa konsum budget iklannya itu juga maksimal sehingga nanti income kita, GMV-nya kita itu juga bisa maksimal. Nah biasanya teman-teman problem yang kalau saya cek ya, kalau saya cek itu yang pertama itu adalah pemilihan produk, misalnya pemilihan produk, pemilihan produk. Kemudian yang kedua itu adalah ini, tidak tahu perhitungan ROAS optimalnya. Perhitungan ROAS optimal. Penting banget teman-teman ya. Teman-teman tahu milih produknya yang bagus yang mana, kemudian teman-teman juga tahu ROAS yang optimal itu berapa, ya. Jadi dua hal ini, dua hal faktor ini tuh teman-teman penting banget untuk dikaji benar-benar, dipahami betul-betul, kemudian pemilihannya produknya udah harus bagus. Setelah kita tahu produk mana yang paling potensial dari toko kita, yuk mungkin kita nggak punya barang bagus misalkan gitu, tapi kan seenggaknya ini yang terbaik dari yang terjelek, kasarnya kayak gitulah. Jadi the best dari toko kita itu yang mana yang mau kita pakai untuk sumber traffic dari iklan. Nah setelah kita tahu pemilihannya gimana, yang kedua itu ngitung ruas optimalnya berapa gitu ya. Kita bahas satu persatu dari pemilihan produk. Kalau pemilihan produk teman-teman, pemilihan produk itu saya paling suka pakai BCG. Ini ya. Pakai BCG untuk produk yang normal. Ya. Untuk produk normal. Memang ada produk yang nggak normal? Oh ada. Untuk produk tren, mungkin ya. Untuk produk tren, ini langsung bisa sikat. Atau produk momen, bisa langsung sikat. Apapun kondisinya. Oke. Produk tren itu apa? Misalkan tren fashion. Tren fashion. Tren fashion itu kan pernah ada yang namanya pasmina plisket era tahun berapa dulu itu? 2020 ya, pada saat Covid, pasmina plisket itu produk tren teman-teman. Nah sekarang udah nggak bisa, kalau jalan ngegas iklan sekarang wah babak belur. Kayak kemarin mungkin yang jualan celana ada Oropens, ya. Kemudian sekarang kayaknya yang mungkin yang jeans itu ada baggy yang celana besar itu loh, baggy jeans. Gimana sih jeans baggy itu gimana ya? Yang celana jeans besar itu loh ya, yang jeans bungsor ya. Nah itu kan lagi tren, gitu ya. Nah kalau momen itu biasanya berkaitan dengan waktu atau tempat atau musim-musim tertentu. Misalkan jualan bendera pada saat 17-an Agustus ya, 17 Agustus. Ini momen jualan mukena, sajadah, ini pada saat Ramadan. Kemudian jualan apa namanya, baju ihram, baju ihram pada saat musim haji. Nah, atau misalkan ihram anak itu, baju ihram anak ini pada saat musim manasi. Nah, manasi itu momentum, momentum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah ini itu bisa langsung sikat, tapi untuk produk yang umum kita harus pilih menggunakan BCG kalau saran saya. Oke, contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Contohnya misalkan, contohnya ini nih. Kerudung ini nggak ada momentumnya, nggak ada momentum trennya. Nah, sehingga saya ambil tuh data performa produknya, nanti pakai tools BCG ini kita langsung ketahuan, oh ternyata di sini nih di produk start ini
Kita tahu bahwa ada 17 produk yang istilahnya performanya baik. Nah, ini seenggaknya mengurangi potensi untuk iklan kita itu gagal. Jadi kita pilih dari 17 produk yang start ini. Oke, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tentang perhitungan ROAS optimal. Jadi teman-teman itu kadang teman-teman itu nggak tahu berapa sih ROAS optimalnya gitu ya. Jadi ROAS optimal itu kan kita ada yang namanya spending ya. Spending, kemudian di sini ada misalkan ROAS gitu. Nah, kita harus tahu teman-teman. Pada saat ini kan grafiknya kayak gini. Oke. Oh, misalkan pada saat ROAS misalkan di sini ROAS 5 gitu ya. ROAS 5 dia konsumnya cuman 5K. Atau misalkan dia bisa konsum 50K gitu. Nanti di sini ROAS 10 dia konsum berapa? Oh 20K. Di sini ROAS 15 dia konsum berapa? Oh misal 30K. 50K. Oh malah lebih gede ya sih. Misalkan berapa aja lah ya. Angkanya kayak gitu. Harusnya ini yang 30, ini yang 20. Misalkan gitu. Nah, dari sini nanti kita akan hitung teman-teman, akan hitung sebenarnya titik ROAS optimalnya itu, ya kan? Titik optimalnya itu ada di berapa, gitu ya? Ada di berapa? Kalau saya itu biasanya saya taruh di titik terendah yang bisa kita tolerir, gitu ya. Saya akan taruh di titik terendah yang bisa ditoleransi. Toleransi itu pastinya dia sesuai sama margin kita gitu ya. Gitu. Paling gampang ya saya pakai kalkulator aja, gitu. Pakai kalkulator. Misalkan di sini misalkan ini ada HPP produk ya. Ada HPP produk harganya HPP-nya 100.000 dijualnya 146.000 gitu ya. Nah, udah berarti dengan target 5% di sini ROAS aktual yang akan saya kejar itu 11,76. Berarti ROAS optimal yang akan saya set pada saat iklan itu di angka 12,8 sampai dengan 13,3. Nah, kayak gitu. Jadi ini ya seenggaknya menentukan berapa sih ROAS optimal yang kita set kayak gitu. Dan biasanya kalau kita sudah tahu ROAS optimalnya itu berapa, kita tidak perlu untuk melakukan perubahan-perubahan yang terlalu banyak di ROAS-nya. Misal nanti ternyata nih di step 1, step 2 kita udah jalanin. Nih aku milih produknya udah bener Mas. Kemudian yang kedua saya untuk ROAS-nya juga udah ngikutin nih yang optimal nih. Tapi kenapa kok tetap nggak jalan? Nah, itu baru nanti kita ke step optimasi produknya. Gitu ya. Itu tidak ada masalah dengan settingannya. Berarti yang problemnya ada di produknya. Nah, kita harus bagaimana mengoptimalkan produknya sama stimulus-stimulus apa yang akan kita lakukan. Nah, itu udah beda materi. Mungkin nanti di lain kesempatan. Gitu. Oke ya. Gitu kurang lebihnya teman-teman yang bisa dipakai buat gambaran teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa sedikit menjadi wawasan tambahan teman-teman. Yang ini adalah tahap preparation seenggaknya supaya teman-teman itu iklannya bisa berjalan dengan maksimal. Oke, dan seperti biasa pesan terakhir saya teman-teman, untuk menutup video ini tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.